Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang program menentukan kelayakan investasi dengan metode BCR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Syabana Atira Banu, NIM 2010-93-3029. Saya akan memberi pengantar sedikit mengenai BCR. BCR merupakan salah satu metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek dengan cara membandingkan nilai dari manfaat atau benefit dengan nilai biaya atau cost. Berdasarkan metode ini, jika diperoleh nilai BCR lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan investasi layak untuk dilakukan. Tetapi jika diperoleh nilai BCR kecil dari 1, dapat disimpulkan investasi tidak layak untuk dilakukan. Adapun manfaat dalam menghitung BCR yaitu dapat membantu proses pengambilan keputusan serta mengurangi biaya alternatif yang tidak efektif. Sekian dari saya. Baiklah, saya Tiffany Alandari dengan nomor BP 2010-932007. Saya akan menjelaskan algoritma dari program menghitung kelayakan investasi dengan metode BCR dari kelompok 10A. Lanjut saja ke algoritmanya, yaitu 0, mulai 1 cetak cover, dengan covernya itu seperti pada tampilan monitor. Yang kedua, cetak silakan login. Yang ketiga, masukkan username, di mana username-nya adalah kelompok 10A. Yang keempat, masukkan password, di mana passwordnya adalah 1234. Jika username dan password salah, maka akan keluar tulisan gagal login, silakan login kembali. Dan akan kembali ke langkah 3, yaitu masukkan username. Jika username dan password benar, maka lanjut ke langkah 5. 5. Cetak berhasil login. Selamat datang di program menghitung investasi dengan menggunakan metode BCR. 6. Masukkan banyak data. Program akan berulang sebanyak data yang dimasukkan. 7. Masukkan nilai benefit sesuai keinginan user. Yang dimana memasukkan nilai benefit akan terus berulang sesuai banyak data yang kita masukkan di langkah ke-6. Contohnya, jika kita memasukkan banyak data di langkah ke-6 sebanyak 5 kali, maka kita akan memasukkan nilai benefit sebanyak 5 kali juga. 8. Masukkan nilai cost sesuai keinginan user. Yang dimana memasukkan nilai cost akan terus berulang sebanyak data yang kita masukkan pada langkah ke-6. Contohnya, jika kita memasukkan banyak data di langkah ke-6 sebanyak 5 kali, maka kita akan memasukkan nilai cost sebanyak 5 kali juga. Ke-9, menghitung nilai BCR dengan menggunakan rumus benefit per cost. Apabila BCR-nya lebih besar dari 1, maka dikategorikan layak untuk diinvestasikan. Sedangkan jika nilai BCR-nya kecil dari 1, maka dikategorikan tidak layak untuk diinvestasikan. 10. Menampilkan output data pertama berupa tabel yang berisikan nilai benefit, nilai cost, nilai BCR, dan kategori kelayakan investasi. Jika masih ada data kedua, maka akan ditampilkan output data kedua. Jika tidak ada data ke-N, lanjut ke langkah 11. Langkah 11 selesai. Baiklah, sekian dari saya mengenai algoritma menghitung kelayakan investasi menggunakan metode BCR. Dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febria Divani, BP 2010933022. Sebelumnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama, ada simbol terminator yang berfungsi untuk permulaan atau akhiran suatu program.
Yang kedua, ada garis alir atau flow line yang berfungsi sebagai arah aliran program yang disimbolkan dengan tanda panah. Selanjutnya ada preparation yang merupakan proses inisiasi yang disimbolkan dengan segi 6. Selanjutnya ada proses, yaitu proses perhitungan atau proses pengolahan data yang disimbolkan dengan persegi panjang. Selanjutnya ada output data yang disimbolkan dengan jajar genjang. Lalu ada decision yang berguna untuk penyeleksian data yang memberikan pilihan langkah selanjutnya yang disimbolkan dengan bel ketupat. Dan yang terakhir, ada off-pack connector berguna untuk menghubungkan bagian flowchart yang berada di halaman yang berbeda, yang disimbolkan dengan segi 6. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart dari pemrograman kami. Yang pertama, program akan mulai, lalu output akan menampilkan cover dan akan menampilkan silakan login. Lalu user akan memasukkan username dan password. Lalu, apakah username-nya adalah kelompok 10A dan password-nya adalah 1234? Jika tidak, maka output akan menampilkan gagal login, silakan coba lagi, dan akan kembali ke masukkan username dan masukkan password. Jika ya, maka output akan menampilkan berhasil login, selamat datang di program menentukan kelayakan dengan metode BCR. Lalu output akan meminta user memasukkan banyak data N, lalu memasukkan nilai benefit dan nilai cost. Selanjutnya, apakah I dalam rentang jumlah data N? Jika tidak, maka program akan selesai dan tidak akan terjadi. Jika ya, maka program akan looping sampai sebanyak data yang diinputkan user. Lalu proses menambahkan nilai benefit dan nilai cost ke dalam tabel. Selanjutnya, proses menghitung nilai BCR, yaitu hasil dari pembagian benefit dan pembagian nilai cost. Selanjutnya, proses akan menambahkan hasil perhitungan BCR ke dalam tabel. Lalu, inisiasi X adalah nilai BCR yang diperoleh dari I tadi. Lalu, apakah X lebih besar dari 1? Jika tidak, maka proses akan menambahkan tidak layak pada tabel di kolom kelayakan. Jika ya, maka proses akan menambahkan layak pada tabel di kolom kelayakan. Lalu, output akan menampilkan tabel, dan yang terakhir, program selesai. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai program codingan dari menghitung BCR. Pertama-tama terdapat cover. Yang kedua, terdapat origin program. Di sini kami menggunakan atribut class, terus kami menggunakan perulangan while, selanjutnya kami menggunakan pengambilan keputusan menggunakan if dan else. Ketika running nanti, pengguna harus memasukkan username dan password dengan mengisi kelompok 10A dan password 1234. Setelah pengguna memasukkan user dan password seperti yang tadi, ketika di running akan mencetak berhasil login, selamat datang di program menentukan kelayakan dengan metode BCR. Selanjutnya, jika username ataupun passwordnya salah, maka ketika running akan mencetak gagal login, silakan coba lagi. Setelah itu, program akan melanjutkan untuk meminta username dan password kembali sampai benar. Selanjutnya, ada input nilai dan menghitung BCR. Di sini kami memakai nilai yang list. Di sini ada benefit, cost, dan BCR setelah kelayakan. Nah, di sini saya menggunakan format seperti ini agar bisa mengatur jumlah angka yang ada di belakang koma. Di sini saya membuat 2V, 2F, itu agar hasil BCR nanti cuma 2 angka dalam koma. Di sini nanti pengguna akan setelah login, pengguna akan menginput banyak data. Setelah menginput banyak data, pengguna akan
menginput nilai benefit dan cost sebanyak jumlah data yang telah dimasukkan tadi. Nah, di sini ada rumus BCR, rumus untuk menghitung BCR yaitu benefit dan cost. Selanjutnya, di sini ada pengambilan keputusan if dan else. Jadi jika nilai BCR-nya di atas 1, nanti pasti tabel akan ngeprint layak, dan jika dia di bawah 1, print nilai tidak layak di tabel nanti. Selanjutnya ada tabel. Saya menggunakan tabel seperti ini, yang format seperti ini, guna agar pas di running tabelnya rapi. Nah, selanjutnya nanti dia bakalan ngeprint, bakalan ngecetak benefit, cost, BCR, dan kelayakan untuk kolom yang pertama. Dan untuk kolom selanjutnya itu dia akan nge-input nilai yang dimasukkan oleh pengguna tadi di benefit dan cost ke dalam tabel, serta dia akan langsung menghitung nilai BCR-nya dan menentukan status kelayakan dari nilai BCR yang diperoleh. Baiklah, saya mulai running. Saya akan memasukkan username yang salah dan password. Seperti yang saya bilang lagi, dia langsung meminta untuk login lagi untuk memasukkan username serta password. Oke, saya akan memasukkan username yang benar serta password yang salah. Oke, dia akan meminta lagi, seperti yang saya bilang, dia akan berulang-ulang. Selanjutnya saya memasukkan username yang benar serta password yang benar. Dia langsung mencetak berhasil login seperti yang ada di codingan tadi. Selanjutnya saya akan memasukkan banyak data. Oke. Saya akan memasukkan data pertama. Baiklah, saya sudah selesai memasukkan nilai benefit dan cost sebanyak jumlah data yang saya masukkan tadi. Selanjutnya, keluarlah tabel benefit dan cost sesuai dengan data yang saya isi tadi. Selanjutnya, dia langsung keluar BCR-nya juga, dan dia juga langsung keluar status kelayakan investasinya. Sekian program yang dapat saya jelaskan. Baiklah, sekian dari kelompok 10. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.